Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dari kelas A BK22, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktekkan peran menjadi konselor, konseli, dan observer serta penjelasan terkait hasil dari observer. Baik, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana perjalanannya ke sini? Apa ada hambatan? Tidak ada kok, Bu. Aman-aman saja. Iya. Sebelum itu ada keperluan apa ke sini? Begini, Bu, saya mau cerita, cuman saya masih takut-takut, Bu. Nanti mungkin cerita saya akan disebarluaskan. Kalau masalah itu, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan namanya. Oh iya, Bu. Nama saya Reska Rahayu Syafat. Bisa dipanggil Reska, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya sendiri Nabila Syafi'i, bisa dipanggil Ibu Nabila. Mungkin kalau dari kekhawatiran karena Ayu tadi sudah tidak diragukan lagi. Kalau di BK itu kan sudah ada kode etik di mana dalamnya ada asas kerahasiaan, di mana Ayu informasi yang akan diberikan nanti akan dijaga kerahasiaannya. Baiklah, Bu, jika seperti itu saya akan percaya kepada Ibu. Jadi yang akan saya ceritakan itu mengenai teman-teman saya, Bu. Jadi saya di kelas tuh sering dibully, Bu. Gitu. Mengenai proses kelanjutan untuk konseling nantinya, Ayu sudah nyaman dengan posisi itu? Nyaman, Bu. Ya. Terkait konseling ini agar berjalan dengan baik, mungkin kita perlu mengadakan beberapa pertemuan agar hasilnya juga dapat lebih baik. Maka dari itu, dari waktu Ayu sendiri bagaimana? Apakah bisa 3 kali pertemuan dalam seminggu atau bagaimana? Kalau saya sih, Bu, tergantung tugas-tugasnya saja sih, Bu. Cuman kalau 3 kali seminggu kayaknya terlalu sering deh, Bu. Mungkin 1 kali seminggu aja ya, Bu, bisa nggak? Iya, kalau begitu saya juga akan menyesuaikan waktu saya. Kalau dari 1 kali seminggu juga bisa. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Bagaimana perjalanannya ke sini? Aman saja? Aman, Ibu. Alhamdulillah. Tujuannya sebelumnya mungkin kita bisa perkenalkan dulu namanya ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu biar kita bisa lebih dekat lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reska. Mungkin bisa dipanggil Reska saja atau Ibu Reska boleh. Kalau dengan kita sendiri nama siapa? Perkenalkan, Ibu, saya Nabila Syafi'i dari kelas 12, Ibu. Nabila Asy Syafi'i. Iya. Nabila Asy Syafi'i bisa dipanggil siapa? Bisa dipanggil Nabila, Ibu. Nabila dari kelas 12 ya? Iya, Bu. Nabila sendiri kesini ada masalah apa? Yang mau diceritakan? Sebelumnya, Ibu, saya ingin curhat kepada Ibu terkait kelanjutan nanti saat lulus. Tapi saya masih rada takut, Ibu, untuk curhat ke orang lain karena takut informasi yang saya berikan disebarluaskan, begitu saja, Ibu. Oh begitu ya.
Sebenarnya untuk hal itu sudah ada di undang-undangnya, sudah ada kode etiknya maksud saya. Jadi adik Nabila ini tidak perlu takut, semua yang adik Nabila nanti katakan akan saya jaga baik-baik. Mungkin kita bisa isi dulu surat pernyataan ini ya, biar kita sama-sama adik Nabila bisa percaya kalau ini akan saya benar-benar tutupi dan hanya saya yang tahu. Baik Ibu. Mungkin kita bisa tanda tangani di sini atau mungkin bisa dibaca dulu. Tidak usah Ibu, biar saya langsung. Nah, begitu saja sepertinya. Mungkin kita bisa masuk ke masalahnya Adik Nabila. Adik Nabila bisa bercerita sesuai dengan yang Adik Nabila mau. Baik Ibu. Baik, inilah hasil observer dari keterampilan Antendi yang dilakukan oleh Iis Mawarni dan Reska Rahayu. Pada bagian membangun komunikasi dapat kita lihat bahwa sudah menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli, mengomunikasikan rasa hormat terhadap konseling, menyampaikan kata-kata penerimaan atau pembuka, mengkomunikasikan peran konselor dan menyampaikan tujuan konseli serta dengan menemukan kebutuhan konseli secara konkret. Dan yang kedua adalah memposisikan duduk, di mana dalam hal ini telah terjadi dengan cukup baik, di mana pada mengatur posisi jarak duduk yang tepat, mengatur kecondongan duduk secara santai sudah dilakukan dengan baik, melakukan kontrak mata, mengatur gerak tangan dan kaki, melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberi rasa nyaman kepada konseli dilakukan dengan sempurna. Nah, yang ketiga adalah keterampilan mengamati. Pada hal ini dapat kita lihat bahwa menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli cukup baik, menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseli juga dengan menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konseli melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh sudah cukup baik. Dan yang keempat adalah keterampilan mendengarkan, di mana dalam hal ini menfokuskan perhatian pada pembicara konseli tentang peristiwa dialaminya sudah dilaksanakan dengan baik, memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseli, serta dengan memperhatikan saat konseli berbicara sudah dilakukan dengan sangat baik. Maka dari pernyataan di atas yang tertera pada checklist point dapat diketahui bahwasannya proses attending yang dilakukan oleh saudari Iis Mawarni dengan Reska Rahayu berjalan dengan baik dan semestinya, namun masih perlu ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi untuk kedepannya saat berkomunikasi dengan konseli dan konselor. Baik, itulah tadi video kali ini untuk memenuhi tugas mikro konseling pada keterampilan attending. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.